Halo Sobat Bangkom, jumpa lagi kita dalam acara podcast BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bersama Zaro selaku host. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama salah satu peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 3 Provinsi Jawa Tengah. Baik, dengan Mas siapa? Duto. Dengan Mas Duto. Baik, di sini ada Mas Duto, nama lengkapnya yaitu Mas Erlangga Duto Guntur Prahananto AMD KBN. Baik, Mas Guntur atau Mas Duto ini panggilannya? Duto saja. Mas Duto, baik. Kita sapa Mas Duto ya. Mas Duto saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS, betul ya? Betul. Betul. Nah, dalam mengikuti pelatihan ini, Mas Guntur mengangkat judul apa? Saya mengangkat judul optimalisasi sistem pusat data elektronik atau e-database ketahanan pangan untuk pengambilan keputusan pimpinan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Jadi Mas Duto ini berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi seperti yang disampaikan bahwa judul yang diangkat yaitu terkait dengan optimalisasi sistem pusat data elektronik. Nah, kita pengen tahu nih, Sobat Bangkom pengen tahu alasan Mas Duto mengambil judul ini itu apa? Untuk alasannya sebenarnya ini juga merupakan tusi tambahan ya dari pimpinan kepada subbagian kami di subbagian program Dinas Ketahanan Pangan. Memang itu ada arahan untuk membuat semacam database agar supaya ketika pimpinan tersebut membutuhkan data sesegera mungkin, data itu sudah tersedia. Oke, baik. Jadi ini tadi merupakan tugas fungsi tambahan ya. Di sini Mas Duto bertugasnya di subbag program. Iya, tetapi mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan untuk mempersiapkan atau mengelola database terkait dengan ketahanan pangan. Nah, Mas Duto, ini hal yang menarik sekali. Sebelumnya apakah belum ada data terkait kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Tengah? Data ada, cuman lebih kepada data itu statis dan yang diinginkan oleh pimpinan itu data yang dinamis. Oke. Data yang statis itu yang seperti apa? Apakah data itu tidak pernah diupdate ataukah seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sehingga bisa menjadikan gambaran buat teman-teman Sobat Bangkom semua terkait ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Ya, untuk data statis itu kalau yang ada di Dinas Ketahanan Pangan itu lebih kepada data yang update-nya tidak kontinuitasnya masih cukup jauh. Yang pimpinan itu harapkan itu ketika misal ada harga pangan seperti misal harga beras, harga cabai itu kan volatilitasnya tinggi. Iya. Itu diharapkan dari pimpinan memberikan arahan ke kita untuk bagaimana caranya kita punya data itu dan selalu terupdate. Sedangkan database yang sudah dimiliki itu memang sudah lama tidak terupdate. Oke, jadi apalagi ya teman-teman Sobat Bangkom ya, ini kita menghadapi bulan Ramadan, tentu ada kenaikan harga-harga terutama untuk bahan pokok ya. Jadi di sini sudah mulai terupdate ya di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk mencapai tujuan ini Mas Duto mengalami kendala-kendala nggak selama mencapai untuk tujuan ini tadi? Untuk kendala sebenarnya ini sudah menjadi momok ya bagi subbag program terutama. Itu memang karena mohon maaf bidang teknis itu lebih mereka untuk memilih untuk mengkeep sendiri data tersebut. Itu yang memang sering jadi kendala dari kami di subbag program, bagaimana untuk
menarik data itu, untuk meminta data itu sesegera mungkin, karena sebenarnya kebutuhannya bukan ada di kita, tapi ini memang arahan dari pimpinan. Oke, berarti kendalanya tadi terkait data gitu ya. Kemudian upaya yang diambil setelah itu apa? Menghadapi momok tadi ya, mungkin kesulitan untuk mendapatkan data tersebut dan akhirnya bisa mendapatkan, itu yang dilakukan apa? Apakah melibatkan stakeholder yang lain? Kalau memang iya, stakeholder mana saja yang terkait itu mungkin bisa disampaikan? Untuk upayanya itu selama ini tahun anggaran ini terutama itu sudah dilakukan semacam forum group discussion. Oke, ada FGD, kemudian itu, melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten kota. Oke. Selain itu juga dinas yang menangani perizinan dan penanaman modal di kabupaten kota, dan juga Badan Pusat Statistik di tiap kabupaten kota. Iya, itu. Kemudian itu kita sudah bertemu di beberapa momen, di beberapa titik, terutama di beberapa ex-karesidenan. Itu kita mencoba untuk mengkomulir data. Jadi bagaimana data itu yang ada di kabupaten kota kita coba untuk satukan, untuk itu jadi semacam bank data. Bank data, oke. Nah, tadi kan disampaikan di judul juga ya bahwa ini menjadikan sebuah database, dan database di sini juga disampaikan bahwa database yang elektronik atau e-database. Nah, ini apakah masyarakat sudah bisa mengakses untuk database yang sudah dikumpulkan tadi? Nah, itu mohon maaf sebelumnya karena memang ini arahnya sementara ini baru untuk seperti yang di judul, untuk pengambilan keputusan pimpinan. Oke, baik. Sejauh pimpinan membutuhkan data tersebut, jadi nanti dari program bisa dengan cepat menyajikan data tersebut. Seperti itu. Kemudian kedepannya, harapannya tentunya kan setelah mengikuti laksar ini tidak berhenti sampai di sini ya Mas Duto. Mungkin Mas Duto ada cita-cita atau harapan setelah adanya database elektronik ini, Mas Duto ingin dibawa kemana ini? Rencana selanjutnya seperti itu. Baik, untuk rencana selanjutnya keinginan saya pribadi sebenarnya itu untuk membuat semacam dua database. Jadi data yang bisa diakses oleh masyarakat, go public, dan yang satu itu untuk internal, terutama untuk kebutuhan pimpinan. Oke, nah itu ya Sobat Bangkom, kita ketahui sekalian bahwa untuk saat ini memang informasi dipergunakan untuk kepentingan internal terlebih dahulu, dan nanti kedepannya harapannya akan untuk kepentingan publik. Nah seperti itu. Nah di sini Mas Duto sudah mengikuti pelatihan ya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita closing, mungkin Mas Duto bisa menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Baik, untuk kesan, saya cukup terkesan selama menjadi peserta laksar. Pelayanan dari sekretariat baik, sangat baik, komunikatif, dan apapun kebutuhan kami peserta itu selalu berusaha untuk dipenuhi, dan sebenarnya tidak ada permasalahan ya bagi kami. Ibarat kata keluhan-keluhan itu enggak yang substantif. Jadi memang kami sudah merasa cukup baik, cukup kerasan berada di sini. Oke, berarti ini rencana mau diperpanjang laksarnya atau ingin segera penutupan gitu? Momennya sebenarnya ingin diperpanjang. Momennya ingin diperpanjang, cuman segera lulus ya Mas ya setelah ini ya. Oke, baik. Ini tadi dari Mas Duto terkait dengan aktualisasinya untuk membuat sistem pusat data elektronik ketahanan pangan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Baik, tapi tadi kan sudah disampaikan ya, mungkin ada pesan untuk BPSDMD untuk peningkatan kualitas layanannya setelah mengikuti pelatihan ini? Baik, untuk pesan ke BPSDMD ya, mungkin untuk maksudnya dari kami peserta ke BPSDMD itu lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Walaupun mungkin sebenarnya menurut kami sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Sudah cukup baik, dan mungkin lebih bisa ditingkatkan saja. Dan sebenarnya kalau saya pribadi ya itu ada sedikit merasa kurang nyaman ketika yang itu ada pembangunan itu.
Oh iya, mungkin karena saat ini bersamaan sedang ada pembangunan dan ini menjadi harap maklum ya untuk semuanya, tidak hanya untuk Mas Duto tetapi juga untuk peserta-peserta latsar lainnya maupun pelatihan lainnya, bahwa memang mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ada pembangunan, tapi kan itu tidak akan berlangsung terus-menerus ya, nanti akan segera selesai dan nanti teman-teman pelatihan akan dapat dengan nyaman untuk mengikuti pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Duto yang telah meluangkan waktunya. Selamat dan sukses. Semoga nanti apa yang menjadi cita-cita dan menjadi keinginan Mas Duto dapat terpenuhi. Selamat berkarya di Provinsi Jawa Tengah. Sekian.